Selamat pagi, perkenalkan saya Cecilia Yuliniar. Saya perwakilan dari kelompok 10 dengan teman saya Eka Wulandari. Kami dari Prodi Pendidikan Matematika kelas B sore semester 1. Kami akan mempresentasikan hasil makalah kami dari mata kuliah Pendidikan Ilmu Sosial dan Budaya dengan judul Hakikat dan Makna Lingkungan bagi Manusia dan Kualitas Lingkungan dan Penduduk. Sebelumnya kita harus membahas dulu makna lingkungan bagi manusia. Nah, kita tahu bahwa manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada hukum alam. Mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan mati, serta terkait berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik, baik itu positif maupun negatif. Nah, manusia hidup pasti mempunyai hubungan dengan lingkungannya. Sementara kalau kita tahu bahwa lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas, yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia memiliki peranan yang lebih kompleks dan real. Ada beberapa arti penting lingkungan bagi manusia. Yang pertama, lingkungan merupakan tempat hidup manusia. Ya, seperti manusia hidup tumbuh dan berkembang di atas bumi sebagai lingkungan. Kemudian yang kedua, lingkungan memberi sumber-sumber penghidupan manusia. Terus yang ketiga, lingkungan mempengaruhi sifat, karakter, dan perilaku manusia yang mendiaminya. Kemudian yang keempat, lingkungan memberi tantangan bagi kemajuan peradaban manusia. Kemudian yang kelima, manusia memperbaiki, mengubah, bahkan menciptakan lingkungan untuk kebutuhan dan kebahagiaan hidup. Dari konferensi PBB mengenai lingkungan hidup yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juni tahun 1972 di Stockholm, Swedia. Tanggal 5 Juni ditetapkan sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Macam-macam lingkungan. Yang pertama itu lingkungan alam. Nah, lingkungan alam dalam sebuah lingkungan pasti terdapat lingkungan alam dan non-alam. Nah, lingkungan alam terdiri atas alamiah dan buatan. Nah, kemudian istilah alam merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin, yaitu nature. Secara etimologi, kata nature atau alam berasal dari kata Latin natura, yang berarti kualitas penting atau di posisi bawaan. Kemudian lingkungan sosial. Lingkungan sosial merupakan tempat berlangsungnya aktivitas hari-hari. Lingkungan sosial menjadi faktor penentu terhadap perubahan-perubahan perilaku yang terjadi pada setiap individu dan atau kelompok. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran lingkungan sosial dalam membentuk kepribadian seseorang. Kemudian macam-macam komponen lingkungan. Yang pertama itu faktor abiotik. Nah, faktor abiotik adalah komponen lingkungan berupa sumber daya tak hidup yang mencakup kondisi fisik dan kimia dalam ekosistem. Dan juga faktor abiotik ini membentuk habitat makhluk hidup. Beberapa contoh faktor abiotik adalah suhu, cahaya, air, kelembaban, udara, garam mineral, dan tanah. Kemudian faktor biotik. Nah, faktor biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Nah, pada pokoknya makhluk hidup dapat digolongkan berdasarkan jenis-jenis tertentu. Misalnya golongan manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, makhluk hidup berdasarkan ukurannya digolongkan menjadi mikroorganisme dan makroorganisme. Nah, mikroorganisme ini adalah organisme yang berukuran sangat kecil sehingga untuk mengamatinya itu kita perlu adanya alat bantuan. Kemudian mikroorganisme seringkali bersel tunggal dan juga maupun itu bisa juga bersel banyak, yang kemudian sedangkan makroorganisme adalah makhluk-makhluk berukuran besar seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Macam-macam jenis lingkungan. Yang pertama itu lingkungan alam. Nah, lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk dari proses alami, misalnya penggunungan, sungai, danau, hutan, dan rawa. Nah, sedangkan menurut Kamus Ekologi, lingkungan alam dapat dideskripsikan sebagai pengacu kepada keseluruhan yang saling berkaitan antara makhluk hidup dan non-hidup yang berada secara alamiah di bumi atau di sebagian daerahnya. Kemudian lingkungan buatan.
Nah, lingkungan buatan merupakan lingkungan yang terbentuk karena adanya tindakan oleh manusia. Sehingga tanpa adanya tindakan dari manusia, maka lingkungan buatan pun tidak akan ada untuk digunakan manusia atau masyarakat banyak. Dan berbagai macam contoh lingkungan buatan yang dapat kita temui sehari-hari itu seperti taman bunga, kebun buah, waduk, bendungan, dan masih banyak lainnya. Kemudian macam-macam hubungan manusia dengan lingkungan. Nah, kemudian yang pertama adalah lingkungan fisik, di mana lingkungan fisik yaitu lingkungan kealaman, misalnya keadaan tanah, keadaan musim. Nah, lingkungan fisik atau lingkungan kealaman yang berbeda akan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap perkembangan individu. Misal, keadaan alam yang tandus akan memberikan pengaruh yang berbeda bila dibandingkan dengan keadaan alam yang subur. Nah, daerah yang mempunyai musim dingin akan memberikan pengaruh yang berbeda bila dibandingkan dengan daerah yang tidak mempunyai musim dingin. Kemudian lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial yaitu merupakan lingkungan masyarakat yang di dalamnya terdapat interaksi individu dengan individu yang lain, seperti telah dipaparkan tadi, saya sudah jelaskan tadi bahwa yang menjadi fokus dan psikologi sosial. Nah, lingkungan sosial dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, lingkungan sosial primer, di mana lingkungan sosial primer yaitu lingkungan sosial di mana terdapat hubungan yang erat antara individu satu dengan individu lain. Individu satu saling kenal dengan individu yang lain. Nah, pengaruh lingkungan sosial primer ini akan lebih mendalam bila dibandingkan dengan pengaruh lingkungan sosial sekunder. Kemudian lingkungan sosial sekunder. Nah, lingkungan sosial sekunder yaitu lingkungan sosial di mana hubungan individu satu dengan yang lain agak longgar. Individu satu kurang mengenal dengan individu yang lain. Namun demikian, pengaruh lingkungan sosial baik lingkungan sosial primer maupun lingkungan sosial sekunder sangat besar terhadap keadaan individu sebagai anggota masyarakat. Bagaimana hubungan atau sikap individu terhadap lingkungan? Yang pertama, individu menolak lingkungan, yaitu bila individu tidak sesuai dengan keadaan lingkungannya. Dalam keadaan yang demikian ini, individu dapat memberikan bentuk pada lingkungan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh individu yang bersangkutan. Misal dalam kehidupan bermasyarakat, kadang-kadang orang tidak sesuai atau tidak cocok dengan norma-norma yang ada di dalam lingkungannya. Maka seseorang dapat memberikan pengaruh dan memberikan bentuk pada lingkungan tersebut. Namun demikian merupakan hal yang tidak mudah, dan salah satu faktor yang akan ikut menentukan berhasil tidaknya usaha itu adalah status atau posisi individu yang bersangkutan. Kemudian individu menerima lingkungan, yaitu bila keadaan lingkungan sesuai atau cocok dengan kehidupan atau keadaan individu. Dengan demikian individu akan menerima keadaan lingkungan tersebut. Misal keadaan norma-norma yang ada di lingkungan itu cocok dengan harapan atau keadaan dari individu yang bersangkutan. Kemudian individu bersikap netral, yaitu bila individu tidak cocok dengan keadaan lingkungan, tetapi individu tidak mengambil langkah-langkah bagaimana sebaiknya. Nah, individu bersikap diam saja dengan suatu pendapat, biarlah lingkungan dalam keadaan yang demikian, asal individu yang bersangkutan tidak berbuat demikian. Kemudian pengertian kualitas lingkungan. Kualitas lingkungan yaitu dalam kualitas lingkungan yang baik terdapat potensi untuk berkembangnya kualitas hidup yang tinggi. Namun kualitas hidup sifatnya adalah subjektif dan relatif. Kualitas hidup dapat diukur dengan 3 kriteria. Yang pertama, derajat dipenuhinya kebutuhan untuk hidup sebagai makhluk hayati. Nah, kebutuhan ini bersifat mutlak yang didorong oleh keinginan manusia untuk menjaga kelangsungan hidup hayatinya. Kelangsungan hidup hayati tidak hanya menyangkut dirinya, melainkan juga masyarakatnya dan terutama kelangsungan hidupnya sebagai jenis melalui keturunan. Kebutuhan ini bersifat paling dasar, di mana kebutuhan ini dalam keadaan memaksa mengalahkan kebutuhan hidup yang lain. Kemudian, derajat dipenuhinya kebutuhan untuk hidup manusiawi. Kebutuhan hidup ini bersifat relatif, walaupun ada kaitannya dengan kebutuhan hidup jenis pertama di atas, di dalam kondisi iklim di Indonesia, misalnya rumah dan pakaian. Nah, bukanlah kebutuhan yang mutlak untuk kelangsungan hidup hayati, melainkan kebutuhan untuk hidup manusiawi. Nah, pekerjaan bukanlah sekedar sumber pendapatan untuk dapat
dipenuhinya kebutuhan untuk hidup hayati, melainkan juga penting untuk menjaga martabat seseorang. Kemudian derajat kebebasan untuk memilih. Dalam masyarakat yang tertib, derajat kebebasan itu dibatasi oleh hukum. Nah, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Beberapa contoh ialah kebebasan memilih agama dan pendidikan. Demikian pula makin banyak pilihan yang dapat dibuat manusia, seperti memilih rumah, makanan, dan pakaian. Makin baiklah kualitas hidup seseorang. Kemudian, hubungan lingkungan dengan kesejahteraan. Nah, hubungan lingkungan dengan kesejahteraan berdasarkan penjelasan saya sebelumnya bahwa ada hubungan yang erat antara lingkungan dengan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, lingkungan dapat memberikan makna atau arti penting bagi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, lingkungan dapat memberikan sumber kehidupan agar manusia dapat hidup. Dengan demikian, lingkungan mampu memberikan kesejahteraan dalam hidup manusia. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengadilan, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Nah, pengelolaan lingkungan memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya. Terus yang kedua, mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Nah, yang ketiga, mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup. Yang keempat, melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan akan datang. Yang kelima, melindungi negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Ada beberapa nilai dari lingkungan. Yang pertama itu nilai ekonomi. Nah, nilai ekonomi yaitu menambah penghasilan dari hasil alam, menambah devisa, memperluas lapangan kerja, dan lain-lain. Kemudian nilai mental spiritual. Nah, yaitu lingkungan bisa menambah rasa estetika, rasa keagungan, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian nilai ilmiah, yaitu lingkungan bisa dijadikan objek penelitian, pengembangan sains, botani, proteksi tanaman, budidaya tanaman, dan penelitian ekologi. Kemudian nilai budaya adalah bahwa lingkungan yang akan memberi kebanggaan tersendiri bagi warganya. Hakikat pengelolaan lingkungan hidup oleh manusia adalah bagaimana manusia melakukan sebagai upaya agar kualitas manusia meningkat, sementara kualitas lingkungan juga semakin baik. Nah, lingkungan yang berkualitas pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi manusia, yaitu meningkatkan kesejahteraan. Kemudian proses terjadinya hubungan penduduk dengan lingkungan dan kesejahteraan. Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan sebagai modal dasar atau aset pembangunan. Nah, penduduk tidak hanya sebagai sasaran pembangunan tetapi juga merupakan pelaku pembangunan. Mereka adalah subjek atau objek dari pengembangan negara. Nah, pembangunan pada dasarnya dilakukan oleh penduduk negara dan ditunjukkan untuk kebutuhan dan kesejahteraan penduduk yang bersangkutan. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan penduduk, yaitu yang pertama, aspek kualitas penduduk mencakup tingkat pendidikan, keterampilan, etos kerja, dan kepribadian. Kemudian aspek kuantitas penduduk yang mencakup jumlah penduduk, pertumbuhan, persebaran, perataan, dan pertimbangan penduduk di tiap wilayah negara. Isu tentang lingkungan hidup merupakan satu dari 3 isu global dewasa. Yang pertama, HAM, itu hak asasi manusia. HAM adalah sebuah konsep, hukum, dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya, karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada dasarnya tidak dapat dicabut. Kemudian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Kemudian lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung.
Problema lingkungan hidup bagi manusia. Nah, yang pertama, beberapa problema lingkungan hidup dewasa, antara lain pencemaran atau polusi. Nah, lingkungan yang mencakup pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Kemudian masalah kehutanan seperti penggundulan hutan, pembalakan hutan, dan kebakaran hutan. Kemudian erosi dan banjir. Kemudian menipisnya lapisan ozon dan efek rumah kaca. Kemudian erosi, kemudian penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang buruk seperti gatal-gatal, batuk, infeksi saluran pernapasan, diare, dan tipes. Kemudian yang kedua, beberapa masalah yang berkaitan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang pertama, terus menurunnya kondisi hutan Indonesia. Yang kedua, kerusakan daerah aliran sungai. Yang ketiga, habitat ekosistem pesisir dan laut semakin rusak. Yang keempat, citra pertambangan yang merusak lingkungan. Yang kelima, tingginya ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Kemudian yang keenam, pencemaran air semakin meningkat. Kemudian yang ketujuh, kualitas udara semakin menurun, khususnya di ibu kota dan kota-kota besar lainnya. Problematika lingkungan sosial budaya yang dihadapi masyarakat. Nah, problematika lingkungan sosial budaya yang dihadapi masyarakat lingkungan sosial adalah wilayah tempat berlangsungnya berbagai kegiatan dan interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta peranatanya dengan simbol dan nilai serta terkait dengan ekosistem atau sebagai komponen lingkungan alam, dan tata ruang atau peruntukan ruang sebagai bagian dari binaan atau buatan. Seperti apa interaksi dalam lingkungan sosial? Nah, interaksi sosial terbentuk hubungan yang tampak dalam kehidupan bersama. Tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan masyarakat. Nah, interaksi sosial terjadi antara seseorang dengan orang lain, antara seseorang dengan kelompok sosial, antara kelompok sosial dengan kelompok sosial lainnya. Nah, interaksi sosial tersebut bisa dalam situasi persahabatan ataupun permusuhan. Nah, bisa dengan tutur kata, jabat tangan, bahasa isyarat, atau bahkan tanpa kontak fisik. Nah, interaksi sosial dapat terjadi apabila ada kontak atau komunikasi. Nah, kontak sosial merupakan usaha pendekatan atau pertemuan fisik dan mental. Kontak sosial merupakan usaha pendekatan pertemuan fisik dan mental. Nah, kontak sosial dapat bersifat primer, yaitu face to face, dan dapat berbentuk sekunder melalui media perantara seperti koran, radio, TV, dan lain-lain. Nah, komunikasi merupakan penyampaian informasi kepada manusia lain. Tanpa berkomunikasi, tidak mungkin terjadi interaksi sosial. Nah, komunikasi berbentuk lisan, tulisan, atau simbol lainnya. Nah, bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama, akomodasi, persaingan, dan pertikaian. Nah, kerjasama segala bentuk usaha guna mencapai tujuan bersama, sedangkan akomodasi digunakan dalam dua arti, yaitu pada suatu keadaan dan sebagai suatu proses. Kemudian akomodasi sebagai keadaan menunjukkan kenyataan adanya keseimbangan dalam interaksi sosial. Kemudian, pranata dalam lingkungan sosial. Pranata dalam lingkungan sosial. Pranata adalah suatu sistem khusus yang menata rangkaian tindakan berpola mantap guna memenuhi keperluan yang khusus dimaksudkan sebagai sistem aturan-aturan. Nah, arti perilaku yang berdasarkan pada aturan-aturan yang telah ditetapkan. Makin besar kompleks kehidupan masyarakat, makin banyak jumlah pranata yang ada. Nah, pengelompokan pranata berdasarkan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ada beberapa. Yang pertama, pranata-pranata untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kekerabatan. Yang kedua, pranata-pranata ekonomi. Yang ketiga, pranata-pranata pendidikan. Yang keempat, pranata-pranata ilmiah. Yang kelima, pranata-pranata untuk memenuhi kebutuhan akan keindahan seni. Kemudian yang keenam, pranata-pranata untuk menjaga dan mengatur kekuasaan di masyarakat. Kemudian yang ketujuh, pranata-pranata untuk memenuhi kebutuhan akan kenyamanan hidup.
Kemudian dalam kehidupan sehari-hari istilah pranata sering tumpang tindih atau dikacaukan penggunaannya dengan istilah lembaga, istilah social institution, ada yang diterjemahkan sebagai pranata sosial atau sebagai lembaga sosial. Problema kehidupan dalam masyarakat. Yang pertama itu problema sosial, karena faktor ekonomi seperti kemiskinan, kelaparan, dan pengangguran. Kemudian problema sosial karena faktor biologis seperti wabah penyakit. Kemudian problema sosial karena faktor psikologis seperti bunuh diri, sakit jiwa, dan organisasi. Kemudian problema sosial karena faktor kebudayaan seperti perceraian, kejahatan, kenakalan anak, konflik ras, dan konflik keagamaan. Kemudian lingkungan sosial diharapkan menjadi tempat terjadinya keserasian dalam melakukan interaksi sosial, berlangsungnya pranata sosial yang mantap dan mampu diatasinya berbagai problem sosial yang timbul. Kemudian problema yang juga terjadi di masyarakat yaitu kekurangan pangan. Pangan merupakan komodisi penting dan strategis mengingat pangan adalah kebutuhan pokok manusia yang hakiki. Kemudian kekurangan air bersih. Berdasarkan laporan resmi WHO, disebutkan bahwa setiap tahun lebih dari 1,6 orang meninggal dunia karena rendahnya akses terhadap air bersih dan sanitasi. Kemudian, karena adanya populasi atau pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya makhluk hidup atau zat atau energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia dengan kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Kemudian perubahan iklim. Nah, sumber energi fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam yang dihasilkan oleh banyak pembangkit energi mengakibatkan terjadinya pencemaran udara. Kemudian masalah yang ada di dalam masyarakat yaitu konflik atau perang. Nah, konflik berasal dari bahasa Latin yaitu configere yang berarti saling memukul. Nah, secara sosiologis konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih. Bisa juga kelompok di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Kemudian masalah lainnya itu wabah penyakit. Wabah adalah kejadian terjangkitnya suatu penyakit penular dalam masyarakat yang jumlah penderitaannya meningkat secara nyata dan melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu. Nah, serta dapat menimbulkan malapetaka. Sumber penyakit dapat berasal dari manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang mengandung dan atau sudah tercemar bibit penyakit serta yang dapat menimbulkan wabah. Bagaimana caranya supaya lingkungan kita tetap aman tanpa adanya masalah, meskipun tidak menghilangkan masalah itu tapi setidaknya meringankan, yaitu bahwa kita sebagai manusia juga sangat berhubungan dengan lingkungan. Oleh karena itu, manusia harus mampu menjaga dan melestarikan lingkungannya. Selain itu, manusia harus mampu menjaga eksistensinya dalam sosialisasi dengan manusia lain di lingkungannya. Manusia juga memiliki problema dalam kehidupan sehingga manusia dituntut untuk mampu menangani problema tersebut. Nah, manusia juga perlu mengambil kebijakan-kebijakan terhadap lingkungan sebagai usaha untuk memperoleh efisiensi pemanfaatan sumber alam dan lingkungan. Kita sebagai manusia wajib menyadari bahwa kita saling terkait dengan lingkungan yang mengitari kita. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.